Selamat datang di channel Sang Diri, channel yang membahas tentang kesadaran, motivasi, serta perkembangan mental dan spiritual. Kali ini, kita akan membahas tentang betapa pentingnya cara bernafas dengan benar, yang akan membantu meningkatkan kesehatan tubuh dan mental kita. Tanpa kita sadari, setiap hari kita mengambil nafas ribuan kali. Bahkan menurut riset, manusia bernafas sampai 25.000 kali sehari. Saat kita menghirup udara, sel darah akan menerima oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, pernafasan yang tidak tepat dapat mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hal itu dapat memicu gangguan kecemasan, serangan panik, kelelahan, hingga gangguan fisik dan emosional lainnya. 80% dari manusia saat ini bernafas dengan kurang tepat. Menarik nafas melalui mulut adalah salah satu cara bernafas yang kurang tepat. Secara tidak sadar, kita kekurangan nafas. Kita akan terengah-engah menggunakan mulut untuk bernafas. Padahal sebaliknya, bernafas dengan hidung bisa memperlambat nafas dan membuat paru-paru bekerja lebih efisien. Perbedaan ini mungkin tampak sepele, tetapi tidak seperti mulut. Hidung memiliki fungsi membersihkan, memanaskan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke dalam tubuh. Sebagai catatan, bernafas melalui mulut juga tetap diperlukan saat seseorang berolahraga atau hidungnya sedang tersumbat. Konsekuensi dari pernafasan yang buruk ini mendatangkan efek negatif bagi kesehatan kita. Hipertensi hingga gangguan neurologis, asma hingga penyakit metabolik, semuanya bisa disebabkan oleh kebiasaan bernafas yang buruk. Dalam beberapa kasus, hanya dengan mengubah cara kita bernafas dapat mengurangi gejala dari banyak penyakit. Manusia saat ini cenderung bernafas secara berlebihan, dengan rata-rata frekuensi 12-25 siklus nafas per menit. Ini adalah jumlah yang sangat tinggi. Idealnya, siklus nafas adalah 6-9 nafas per menit. Sebuah fakta yang menarik bahwa hewan yang berumur panjang merupakan hewan yang memiliki detak jantung yang lambat, yang mana detak jantung lambat berkaitan pula dengan pernafasan yang lambat. Contohnya gajah memiliki umur yang panjang, di mana gajah hanya mengambil 4-5 nafas per menit, sedangkan buaya mengambil 1 nafas per menit. Sementara hewan seperti anjing, kucing, dan tikus mengambil lebih banyak nafas per menit, namun hidup mereka jauh lebih pendek daripada gajah dan buaya. Manusia berada di antara dua jenis hewan tadi untuk kecepatan mengambil nafas dan masa hidupnya. Menurut James Nestor, seorang peneliti modern yang melakukan penelitian tentang teknik bernafas, berusaha menemukan pengetahuan yang tersembunyi di balik praktik pernafasan kuno untuk mencari tahu apa yang salah dengan cara bernafas manusia sekarang ini dan bagaimana cara memperbaikinya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ketika kita membuat sedikit perubahan pada cara kita bernafas, dapat meremajakan organ dalam, menghentikan dengkuran, menyembuhkan alergi, asma, dan penyakit autoimun. Bahkan bisa meluruskan tulang belakang yang mengalami skoliosis. Secara umum, ada dua jenis pola pernafasan, yakni diafragma atau perut, dan torak atau dada. Saat seseorang cemas, mereka cenderung mengambil nafas cepat dan pendek yang keluar langsung dari dada. Jenis pernafasan ini disebut pernafasan dada. Saat merasa cemas, seseorang mungkin tidak sadar bahwa dia bernafas dengan cara ini. Pernafasan dada menyebabkan gangguan pada kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, yang mengakibatkan peningkatan detak jantung, pusing, ketegangan otot, dan sensasi fisik lainnya. Sedangkan bernafas dengan menggunakan diafragma, yaitu otot yang berada tepat di bawah paru-paru,
dapat mengurangi jumlah energi yang dilakukan tubuh untuk bernafas. Bernafas dari diafragma berguna untuk memudahkan usaha menghirup udara yang lebih banyak. Dengan latihan diafragma, akan membuat jumlah udara yang masuk semakin banyak, yang akan mengembangkan perut dan dada secara maksimal. Nah, salah satu teknik bernafas yang banyak dipraktekkan saat ini adalah pernafasan dalam atau deep breathing. Ini adalah salah satu teknik bernafas yang baik untuk memperbanyak asupan oksigen dalam tubuh. Mengambil nafas dengan pelan dan dalam bisa menjadi cara untuk menenangkan diri. Namun, kebanyakan dari kita tidak melakukannya dengan tepat. Melakukan teknik pernafasan dengan cara menarik nafas secara pelan dan dalam akan sangat membantu membuat tubuh sehat secara keseluruhan. Berikut ini ada beberapa teknik latihan pernafasan yang bisa Anda coba. Yang pertama, latihan pernafasan dalam. Mengambil nafas yang dalam mampu meningkatkan suplai oksigen ke otak dan meningkatkan ketenangan. Namun, yang harus Anda waspadai adalah menarik nafas dengan dalam tidak selalu membuat Anda tenang. Menarik nafas dengan mendalam sebenarnya terkait dengan sistem saraf simpatik, sedangkan mengembuskan nafas terkait dengan sistem saraf parasimpatik, sehingga mempengaruhi kemampuan tubuh kita untuk rileks dan tenang. Tetapi menarik nafas yang dalam terlalu cepat dan banyak justru dapat menyebabkan Anda mengalami hiperventilasi. Hiperventilasi sendiri dapat menurunkan jumlah darah yang kaya akan oksigen yang mengalir ke otak Anda. Saat kita cemas atau stres, kita bernafas terlalu banyak dan akhirnya mengalami hiperventilasi. Untuk melakukan latihan nafas ini, lakukan langkah-langkah berikut. Sebelum Anda menarik nafas dalam-dalam, cobalah mengembuskan nafas secara menyeluruh. Dorong semua udara keluar dari paru-paru Anda, lalu biarkan paru-paru Anda bekerja menghirup udara. Selanjutnya, cobalah mengeluarkan nafas sedikit lebih lama daripada saat Anda menghirup udara. Misalnya, coba tarik nafas selama 4 detik, lalu buang nafas selama 6 detik. Coba lakukan ini selama beberapa menit. Teknik ini dapat dilakukan dalam posisi apapun yang nyaman bagi Anda, termasuk berdiri, duduk, maupun berbaring. Pernafasan dalam dapat meningkatkan konsentrasi dan sirkulasi oksigen ke otak, mengendurkan otot-otot yang menegang, serta melancarkan tekanan darah. Yang kedua, latihan pernafasan diafragma. Bernafas dari diafragma atau otot yang berada tepat di bawah paru-paru bertujuan untuk mengurangi kerja pernafasan dengan memperlambat laju pernafasan, menurunkan kebutuhan oksigen, dan menggunakan lebih sedikit energi untuk bernafas. Untuk mempelajari cara bernafas dari diafragma, berikut adalah salah satu caranya. Yang pertama, ambil posisi duduk atau berbaring. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut di atas pusar. Tarik nafas secara perlahan dan dalam melalui hidung. Jaga bahu tetap rileks. Perut harus mengembang bersama dengan dada. Lalu buang nafas secara perlahan melalui mulut, tapi jaga agar rahang tetap rileks. Anda mungkin mendengar suara mendesing yang lembut saat mengeluarkan nafas. Ulangi latihan pernafasan ini, lakukan selama beberapa menit sampai Anda mulai merasa membaik. Agar jenis pernafasan ini menjadi otomatis, Anda perlu melatihnya setiap hari. Ketiga, latihan bernafas dengan kesadaran penuh. Latihan ini melibatkan fokus pada pernafasan dan membawa pikiran Anda pada saat ini tanpa terbawa kekhawatiran tentang masa lalu atau masa depan. Dengan bernafas dalam-dalam, dengan penuh kesadaran dan lambat, kecemasan bisa berangsur berkurang. Berikut ini cara latihan bernafas dengan kesadaran penuh.
Yang pertama, cobalah menarik dan membuang nafas secara normal. Rasakan ketegangan di tubuh yang tidak Anda sadari sebelumnya. Lalu ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Perhatikan perut dan tubuh bagian atas yang membesar. Lalu buang nafas dengan cara yang menurut Anda paling nyaman. Lakukan selama beberapa menit dan perhatikan naik turunnya perut. Anda juga bisa menyuarakan kata-kata yang sudah Anda pilih setiap kali Anda menarik atau membuang nafas. Bayangkan nafas Anda membawa pikiran dan energi yang negatif keluar dari tubuh. Nah, latihan pernafasan dengan kesadaran penuh ini juga berhubungan dengan pernafasan untuk meditasi. Meditasi pernafasan adalah salah satu jenis meditasi yang pusat perhatiannya diarahkan pada kegiatan pernafasan. Jadi seseorang terus-menerus secara sadar memperhatikan keluar masuknya udara melalui hidung. Meditasi pernafasan ini adalah jenis meditasi yang paling dasar dan paling umum dilakukan. Meditasi sendiri memiliki jenis yang beragam dengan manfaat yang sangat luas. Dengan melakukan meditasi, pikiran dan tubuh menjadi lebih rileks serta dapat membantu mengurangi stres. Selain itu, meditasi juga bisa mengembangkan kontrol yang lebih besar atas pikiran kita, kekhawatiran kita, dan kecemasan kita. Kita akan bahas lebih detail untuk meditasi pernafasan ini di kesempatan yang berikutnya. Kesimpulannya adalah, menarik nafas dengan pelan dan dalam ternyata sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental kita. Hal ini yang sering kita lupakan saat ini, terutama di saat kita sibuk beraktivitas. Kita sering menganggap bernafas sebagai sebuah hal yang refleks, sehingga menghirup nafas secara perlahan dan dalam sering kita lupakan. Jadi berhentilah sejenak, lalu sadari dan perhatikan nafas Anda. Sudahkah Anda bernafas dengan benar? Kita akan lanjutkan pembahasan tentang nafas ini di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sadar.